Shalom, selamat pagi saudaraku. Tidak banyak orang yang berani sungguh-sungguh berinteraksi atau berurusan dengan Tuhan secara penuh atau secara utuh. Tuhan masih mendapat bagian yang sangat terbatas dari hidup manusia. Sejatinya itu adalah sikap semena-mena terhadap Tuhan sebetulnya. Hal itu terjadi karena tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Karena memang tidak mudah mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah itu hidup, harus benar-benar dialami saudaraku. Di dalam Alkitab kita dapat membaca jejak Tuhan yang jelas bahwa orang yang menaruh percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Tapi kenyataannya banyak orang yang percayanya itu tidak berkualitas kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan utuh dan penuh. Karena kuota atau bagian yang disediakan untuk serius dengan Allah itu sangat minim sekali. Sehingga banyak di antara mereka yang hidupnya dipermalukan, saudaraku. Ini kita bisa melihat dalam kenyataan hidup. Tapi bukan berarti kalau kita melewati hari-hari yang kita mendapat malu dan terseok-seok berarti Tuhan menghukum kita, belum tentu. Sekalipun kita sudah percaya penuh, tapi bisa saja Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan yang seakan-akan kita mendapat malu, saudaraku. Namun akhirnya pasti kita tidak dipermalukan. Kalaupun jatuh, kita tidak akan terkapar. Orang benar jatuh 7 kali, kata firman Tuhan, bangkit lagi. Di dalam Mazmur 22, pemazmur memiliki pengalaman yang berkata begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudaraku, di sini ada bagian pemazmur merasa ditinggalkan oleh Allah. Merasa Tuhan tidak memperdulikan dia. Lalu pemazmur membandingkan dengan pengalaman tokoh-tokoh iman. Pengalaman nenek moyang Israel yang terluput dari berbagai bencana dan mereka tidak mendapat malu. Seperti ada kesenjangan dari pengalaman nenek moyang Israel dengan pengalaman pemazmur itu. Bukankah ini sebenarnya juga persoalan kau dan saya? Kita tidak mengucapkannya tetapi dalam hati kita berkata, Tuhan ini serius gak sih? Kamu ini serius gak sih Tuhan berurusan dengan aku? Sampai pada akhirnya kita bisa meragukan dia. Kita bisa berkata Tuhan itu ada apa enggak sih? Betul enggak saudaraku? Hal ini sering terjadi dan bisa terjadi ketika kita memberikan kuota yang minim kepada Tuhan. Kita asal-asalan kalau berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita masih memberi ruangan lain yang menjadi pengharapan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Sesungguhnya itu adalah sikap semena-mena kepada Tuhan. Sadari saudaraku, mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Apakah karena kita merasa Tuhan kurang manjur sehingga kita tidak berani menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan secara penuh? Apa kita merasa Tuhan itu pilih kasih? Atau kita bertanya di mana Tuhan? Atau bagaimana bisa mempercayai Allah yang model begini yang diam saja ini? Seakan-akan tidak menjawab doaku. Kita lupa janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan punya anak sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dan Abraham menunggu 1/4 abad. Mengapa selama itu? Coba Anda jawab saudaraku. Kenapa kok harus menunggu sampai 1/4 abad? Itu supaya Abraham jangan memandang Tuhan itu murahan. Amin saudaraku, Tuhan itu layak dipercaya. Apapun keadaannya. Ini pelajaran yang penting dan berharga. Hari ini kita mungkin dalam kesulitan apapun, ekonomi, keluarga, bisnis, kesehatan.
dan Tuhan tidak segera menolong kita. Keadaan kita berlarut semakin sulit, semakin tidak ada harapan. Nasib kita tidak diperhatikan. Ini semua fakta hidup di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi jangan mudah percaya kalau ada hamba Tuhan yang berkata, tenang, Tuhan akan segera menolong. Kata segera itu tidak boleh dikatakan, saudaraku. Karena kita tidak boleh ngatur Tuhan. Ingat loh ya, Tuhan itu punya cara, punya waktu yang paling tepat untuk menolong kau dan saya. Dan setiap kita pasti berbeda momentum Tuhan. Walaupun kondisi hidup hari ini membuat kita malu, tapi pada akhirnya kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Jadi percayailah Dia, jangan setengah-setengah. Kalau percaya, percayalah penuh, utuh, sempurna. Tidak usah noleh kiri kanan, depan belakang. Tidak usah membicarakannya lagi. Go, bangkitkan imanmu, percaya tangan Tuhan bersama denganmu. Karena Allah yang sama yang meluputkan bangsa Israel dari Firaun, yang melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, yang membebaskan Daniel dari kandang singa, itu semua adalah Allah yang sama, yang hidup sampai hari ini, Allah kita. Kalau kau menaruh harapan 100% kepada Tuhan, mempercayai Allah 100%, kau hidup suci, kau pasti tidak melukai Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Percaya saudaraku, Tuhan tidak akan pernah berhutang atas hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Jika kita ada dalam pergumulan dan Tuhan biarkan seperti berlarut-larut, itu Tuhan mau mempercayai kita untuk kau berjuang, nak. Aku percaya kau bisa melalui itu. Ku beri Roh Kudus untuk kau berjalan bersamaku. Amin saudaraku. Ya, seakan-akan Tuhan tidak melindungi di lembah kelam hidup kita. Seperti keluhan pemazmur tadi. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita berurusan penuh dengan Tuhan, maka kita tidak bisa hidup dalam dosa. Percaya kepada Tuhan pun membutuhkan kepantasan. Kalau hidupmu kotor, tidak cinta Tuhan, tidak peduli pekerjaan Tuhan, maka engkau tak pantas percaya kepadanya. Memang untuk menjadi pribadi Kristen yang utuh percaya kepada Tuhan itu butuh waktu, saudaraku. Betul. Karena untuk menjadi Kristen yang dewasa itu harus mengerti bahwa kita layak menerima perlindungan Tuhan kalau kita memiliki hati dan hidup yang benar. Maka benar, sering kita dengar doa orang benar itu besar kuasanya. Maka kita harus berjuang jadi orang benar. Karena di dalam kita menjadi orang benar di pemandangan Allah, kita akan menerima banyak hal perlindungan Tuhan yang tidak akan mempermalukan hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Yesaya 49 ayat 14-15 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bangunlah kembali saudaraku kepercayaanmu dengan Tuhan, kepada Tuhan. Dia tidak akan mempermalukan kita. Jangan melihat orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan. Jangan berkata percuma punya Tuhan, jangan. Allah yang hidup layak kita percayai. Allah yang hidup bisa kita percayai. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan pasti topang. Amin saudaraku. Tetapi kita harus menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Dan jangan ranggap remeh Tuhan. Hargai Tuhan. Dia layak kita percayai. Selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.